saya nyatakan terbuka untuk umum. Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai pihak yang namanya dicatut terus memantau sidang MKD yang dilaksanakan sepekan terakhir. Berikut adalah cuplikan pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita menghargai keterbukaan dan tentu dalam keterbukaan itulah kita mengetahui sebenarnya apa kejadian atau terjadi di bangsa kita ini yang sangat serius, bahwa tetap saja walaupun dengan upaya keras pemberantasan korupsi, tetap saja ada oknum-oknum baik di pemerintah, di DPR, di pemerintahan juga, tetap saja tidak mempunyai rasa takut untuk berbuat seperti itu. Ya, kita menghargai keterbukaan. Memang ada, ya mau tidak mau memang kita tahu ada masalah di sana. Ya, dan saya kira ini kan keterbukaan ini ternyata terbukti baik ya buat bangsa ini. Ingat nggak juga kasus Palu Gada dulu, ketika Anggodo dibuka tape-nya oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga membuat satu perubahan ke arah yang lebih baik di kita. Saya berharap dengan keterbukaan sekarang, makanya kita appreciate lah 10 orang itu minta tape-nya dibuka gitu ya. Pada saat itu, sehingga kita rakyat semua terang benderang dan udah jelas lah kalau kesalahan itu bahkan perlu diteruskan dengan ranah hukum karena ini kan melanggar Undang-Undang Tipikor pasal 12 dan Kejaksaan juga sedang berproses melakukan proses. Jadi ya hukum harus ditegakkan gitu pada siapapun. Inilah kesempatan bagi bangsa ini untuk menunjukkan bahwa siapapun dia di depan hukum sama saja gitu ya. Saya mau bilang makin besar tekanan untuk MKD. Makin. Iya, karena kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa ini kan sebetulnya cuma satu segmen dari upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintahan ini, yaitu membersihkan, kalau pakai istilah yang agak dramatis, mafia di sektor pertambangan dan energi. Ini kan bagian dari itu. Kalau kita telusuri siapa sih Pak MRC ini kan kaitannya dengan Petral. Kan angkanya juga fantastis sekali. Setelah Petral dibubarkan, Pertamina bisa save berapa triliun per hari. Jadi mari kita lihat bahwa ini sebetulnya sebuah persoalan yang sebetulnya memang sangat substansial buat negara kita. Dan kalau dihitung dengan bilangan rupiah pun luar biasa. Kami menghitung di Bareksa berapa sih sebetulnya 20% yang diributkan ini di Freeport. Kalau kita hitung pakai price earning ratio aja, itu equals to 27 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan ketentuan Menteri SDM soal bagaimana divestasi nanti dihitung, itu hampir 50 triliun lebih. Nah, yang ingin kita harapkan harus ada keadilan dong. Masa nenek-nenek waktu itu yang katanya cuma nyolong berapa buah coklat itu di penjara, masa ini urusan duit negara 50 triliun, 27 triliun, Petral yang sudah sekian banyak lalu bisa melenggang begitu saja. Semakin banyak uang terlibat, semakin tinggi permainannya dan semakin susah untuk dilacak. Jadi kalau begitu sebenarnya sudah benar masuk ke peradilan etik ini sehingga mudah melihat. Dan saya kira harus seperti tadi Mas Bambang harus juga di ranah hukum, jangan cuma di ranah etik parlemen. Berat buat Pak Novanto kalau begitu posisinya sekarang? Ya tentu saja dia yang sekarang menjadi pesakitan itu pasti punya perasaan bahwa dia sedang diadili. Tapi jangan lupa ini adalah politisi yang sangat licin. Ya, berkali-kali kasus-kasus yang selalu menyebut namanya dan diperiksa berkali-kali, dia selalu mulus. Dia lolos. Dan orang ini punya karir politik yang juga luar biasa. Dulu siapa sih Pak Novanto? Nggak ada yang kenal. Lalu kemudian menanjak terus, nah sekarang jadi ketua DPR. Dan bukan tidak mungkin kalau ini lolos jadi ketua Golkar. Saya melihat gini, Setia Novanto ini kan jaringan komunikasinya luar biasa ya. Maksud saya dia bukan hanya di Partai Golkar, tapi juga ke banyak partai. Nah artinya apa? Kalau kemudian orang dengan intensitas komunikasi politik luar biasa keluar basis politiknya, itu bisa kena. Ini tentu akan justru lebih memudahkan proses penegakan etik dan hukum ke orang lain. Jadi ini bisa punya efek domino positif. Bagi saya ini luar biasa. Tapi kalau ini menjadi tertutup, misalnya kasusnya menjadi berhenti,
Atau etik, misalnya publik sudah memaknai sudah ada pelanggaran etik, tapi MKD memutuskan misalnya abu-abu atau putusannya sangat ringan, ini tentu akan menjadi semacam bunker baru ya, bahwa partai politik itu bisa mengamankan orang, DPR bisa mengamankan orang gitu. Dan ini tentu agak cukup riskan bagi konsolidasi demokrasi. Saya berpikir agak ini begitu masuk ke kejaksaan, kemudian ini juga buat MKD ini. Waduh, harus hati-hati. Kalau sempat dia meloloskan ini dan kemudian ada jadi masalah di kejaksaan, itu akan jadi persoalan buat MKD begitu. Tapi kan di banyak kasus kerap kali begitu, bahwa putusan-putusan sejak Badan Kehormatan sampai MKD ini kan belum ada putusan yang progresif. Ya. Ya sebetulnya sih cuek aja gitu kan. Mau ngasih kredit aja pada MKD ini. MKD ini kan juga sudah pernah menghukum Setia Novanto dan Fadlizon dan sebagainya, dan cukup cepat, nggak harus manggil Donald Trump kayak Indonesia. Ya cukup dengan bukti-bukti diakui, selesai. Ini kan juga sudah ada keluar teguran ya, gitu ini juga sudah diakui pertemuan itu ada oleh Setia Novanto. Lalu gambar rekaman ada. Jadi sudah lebih dari memadai kalau kode etik, dan jadi nggak perlu pakai drama lagi mestinya. Nggak perlu, ini sih sudah jelas sih, putusin hukumannya segera, sanksinya segera dijalankan, lalu diserahkan ke aparat hukum untuk meneruskan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Saya membayangkan gini, ini yang dipertaruhkan kan ketua DPR dengan kasus yang begini besar begitu kan, menurut versi kita besar begitu kan. Saya berpikir pengaruhnya akan besar juga gitu. Dengan komposisi anggota 872 itu yang pendukung pemerintah, oposisi, dan 2 adalah Demokrat. Mau tidak mau kan MKD akan membuat putusan berdasarkan itu. MKD itu menurut undang-undang kan tugasnya adalah menjaga martabat Dewan. Betul. Kalau MKD tidak menjaga, malah mereka bisa di MKD kan gitu loh. Siapa yang mau? Iya kan? Iya, tetapi kan itu putusan ada orang-orang semuanya orang-orang partai, dan bisa jadi itu adalah juga ada titipan partai. Saya kepentingan partai betul, di dalam. MKD satu hal ya, tapi saya kira jangan dilupakan loh, di Golkar sendiri ada mekanisme internal yang harusnya juga digunakan. Mahkamah Partai. Kan ada Mahkamah Partai. Saya kira Mahkamah Partai Golkar juga harus bersikap. Apakah memang rela Partai Golkar yang sebesar itu, terus motonya suara Golkar, suara rakyat itu kan gagah betul. Apakah rela diidentikan dengan Pak Setia Novanto yang ternyata sudah dengan sangat terang benderang berperilaku seperti itu? Nah, saya kira apalagi menjelang pilkada, saya kira itu yang harus ditekankan, bahwa apakah partai-partai yang sekarang sedang berjuang mati-matian untuk membela Pak Setia Novanto itu apa tidak kasihan dengan konstituennya, dengan calon-calonnya yang seminggu kemudian nanti akan bertarung di pilkada gitu. Saya kira kalau saya akan jadikan tolak ukur betul. Di pilkada nanti saya akan memilih atau tidak memilih calon dan partai yang mana. Cuma Pak Setnov ini kan sudah bertemu dengan koalisinya, dan koalisinya kan ada di belakangnya Pak Setnov, bukan begitu? Ya, yang saya tangkap itu memang beberapa waktu yang lalu tegas sekali KMP itu mendukung Setnov. Tapi perkembangan belakang ini kelihatannya berubah. Jadi begitulah politik. Oh ya. Setiap saat selalu berubah. Makanya ini nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Dan ini memang pertaruhannya cukup besar menurut saya, betul. Mas Sebastian melihat dalam sidang itu ada tergambar perubahan itu? Dalam sidang yang kemarin maksud saya. Ya, belum ke Pak Setnov ya? Belum terlalu terlihat ya, belum terlalu terlihat sikap perubahan itu, misalnya dari voting dalam membuat keputusan untuk beberapa hal, itu masih kelihatan solid ya. Begitu. Tapi yang saya tangkap perkembangan belakangan ini kelihatannya petinggi KMP sudah mulai berubah arah. Kalau itu artinya sinyal juga. Itu kabar buruk buat Pak Setnov. Dan kemudian bagaimana dengan konstelasi partai politik di Dewan kalau gitu? Saya melihat agak sedikit berbeda ya. Jadi pada saat tidak berani. Jadi misalnya pada saat, mungkin perhatikan deh, pada saat MKD ini mau mulai ya bersidang, kan ada pergantian beberapa orang yang proses pergantian beberapa orang ini bisa menjadi indikator siapa yang menjadi Roninnya kan. Nah ini menurut saya agak menarik ya dalam konteks konstelasi membaca politik aktor dan pola hubungan relasi kuasa di antara aktor-aktor itu. Ya, artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun menurut saya merepresentasikan bahwa ini membawa pesan siapa. Gitu.
Ini yang kemudian kita bisa baca bahwa memang di ruang publik yang lebih terbuka. Misalnya siapa itu? Misalnya seperti di media ya, itu kan elitnya cooling down. Tetapi mereka yang ada di MKD ini kan memberikan pesan-pesan pertanyaan-pertanyaan lebih eksplisit yang mengarahkan ini bukan ke Setia Novanto. Mas, pekan depan Senin juga kemudian akan dipanggil Setia Novanto. Menurut agendanya, saya tidak tahu apakah akan datang atau tidak, tetapi rasanya akan bergulir lagi sidang di MKD ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.